Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita ada di awal tahun 2025. Penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari melangkah masuki tahun ini bersama dengan Tuhan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu mari bersyukur di hari yang baru. Kita nikmati kebaikan Tuhan, nikmati anugerah Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu sepanjang tahun ini kami ada dalam genggaman tangan Tuhan, melangkah dengan pasti. Sebab ada Tuhan yang menyertai kami, Allah Immanuel yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami, selalu ada menyertai hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami naikkan syukur kepada Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik, sungguh baik. Terima kasih. Mari bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Mari bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mari bersyukur untuk perkenanan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu. Terima kasih Yesus, Kau begitu baik. Pujian, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidup
bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat anugerahmu yang tiada berhenti di hidup kami Tuhan. Takkan habis kasih-Mu di hidup kami, sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya kau Yesus yang ku andal. Sekali lagi katakan hikmat-Mu. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya kau Yesus yang ku andalkan. Hanya kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap
rahasia bagi kita. Tapi percayalah saat engkau mengandalkan Tuhan, Dia Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Dia Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari pagi hari ini melangkah dengan iman, percaya sepanjang tahun 2024 kita ada dalam perkenanan Tuhan, yakin dan percaya tahun 2025 perkenanan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna akan menyertai hidup kita. Dengan iman, dengan percaya, mari angkat tangan lebih tinggi lagi. Bapak Ibu yang ada di rumah, percaya Dia Allah El Shaddai yang tidak pernah meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, terima kasih. Angkat tanganmu, katakan dengan suara yang keras, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Percaya berkatnya melimpah, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Sekali lagi, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Katakan, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sorak-sorak bagi Tuhan yang mengalami kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Sorak-sorak bagi Tuhan, serukan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya besar anugerah-Mu, besar kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Biar sepanjang tahun ini kami hidup dalam perkenanan Tuhan, melimpah kasih Tuhan, melimpah kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi Bapa Allah yang maha kekal, Bapa yang baik, untuk kami memasuki masa yang baru, musim yang baru dan tahun yang baru Tuhan. Terima kasih kalau pagi ini Tuhan kami boleh ada, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh berharap untuk kami ke depan terus selalu dekat dengan Engkau, untuk mencari akan Engkau supaya kami boleh merasakan kehidupan ini baru di dalam setiap langkah kami. Pimpin kami dan urapi Tuhan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami,
untuk kami mengarungi tahun yang baru dan acara-acara yang akan diselenggarakan di tahun yang baru, semuanya berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami semuanya yang percaya padamu, yang mau mencari hadirat-Mu di dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberi kami kekuatan dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita di saat teduh pemuritan. Saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah beri kesempatan kepada saya untuk bagi firman Tuhan buat semua kita. Mari terus kita bertumbuh, mari terus kita menjadi anak-anak Tuhan yang makin dewasa. Saya beri judul renungan firman pagi hari ini, kolaborasi. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara bahwa kita itu perlu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau dengar kata kolaborasi, ingat gak ajang pencarian bakat ya? Tiap peserta yang diaudisi ketika mereka lolos, mereka masih belum begitu punya kemampuan bernyanyi yang cukup baik. Nah, saat mereka show dan ada penyanyi-penyanyi senior bersama dengan mereka bernyanyi, penampilan mereka makin hidup ya. Panggung rasanya seperti ada pertunjukan yang spektakuler ya saat mereka berkolaborasi. Mereka yang masih muda, yang minim pengalaman, bernyanyi bersama para senior, penyanyi-penyanyi top di Indonesia ini. Ngomong-ngomong penyanyi top di Indonesia, kira-kira siapa idola Bapak Ibu? Ya, ada banyak kita punya idola. Ya, mereka bernyanyi dengan suara yang indah. Apalagi ketika mereka bernyanyi duet, ya, nggak cuman sendiri. Wah, membentuk harmoni yang indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu juga kehadiran Tuhan dalam hidup kita untuk supaya kita boleh menjalani hidup ini dengan indah, dengan menikmati hal-hal baru, ya, bersama dengan Tuhan. Hari demi hari tetap aja sama aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu depan pun kita akan ketemu dengan hari-hari yang sama. Ya, tapi bagaimana kita bisa menemukan hal-hal baru di setiap hari yang kita lalui kalau tidak bersama dengan Tuhan? Karena berjalan bersama dengan Tuhan akan membuat hidup ini makin indah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup, sungguhkah kita ingin berkolaborasi dengan Tuhan? Karena kecenderungan manusia itu ingin yang instan, ya, ingin sesuatu itu sekejap, ya, layaknya seorang raja yang tinggal menjentikan jari, maka yang diinginkan terpenuhi. Manusia selalu ingin menjadi raja atas dirinya sendiri, dan ini tindakan yang sangat bodoh sekali. Kalau kita merasa diri kita kuat, sebab seharusnya dalam hidup ini Yesus yang kita tinggikan, Kristuslah yang harusnya kita tinggikan. Kita gak bisa jalan sendiri. Menjadi raja atas diri sendiri adalah tindakan yang bodoh. Sebab yang seharusnya kita tinggikan dalam hidup ini hanyalah Kristus. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi,
Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita ingin menjadi raja atas diri sendiri, maka kita gak akan bisa jalani hidup bersama dengan Tuhan. Kesombongan akan selalu jadi penghalang untuk Tuhan turut bekerja dalam hidup seseorang. Kekuasaan Tuhan itu mutlak dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, tidak ada satupun usaha manusia yang membuat manusia itu bisa menikmati keindahan hidup. Mungkin dia punya gelar yang cukup panjang, tapi kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Maka dari itu, dalam menjalani hidup kita perlu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita ini raja, dan jangan pernah kita menjadikan diri kita sendiri raja. Karena sehebat-hebatnya seseorang, selalu orang tersebut punya keterbatasan. Karena kita masih manusia, Bapak Ibu Saudara, penuh keterbatasan dan selalu ada kekurangan dalam diri kita. Maka itu, mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang selalu andalkan Tuhan dan izinkan Tuhan intervensi hidup kita. Kalau kita menganggap diri kita ini raja atas diri sendiri, kita sedang melakukan kebodohan dalam hidup ini. Amsal 21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Kalau kita ini penuh dengan kesombongan, maka hidup kita terus akan dibawa dalam dosa. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sanggup melawan dosa. Kita butuh untuk dituntun, kita butuh untuk ditolong, hingga kita bisa menikmati perjalanan hidup yang penuh dengan bahagia. Sebab kalau kita menganggap kita ini raja atas diri kita, apa yang kita lakukan ujung-ujungnya selalu berbuat dosa. Dan makin kita tinggal dalam dosa, makin kita akan menuai banyak kerugian. Kita akan terus hidup dalam masalah yang satu, masalah berikutnya, hingga akhirnya masalah itu bertubi-tubi menghajar hidup kita. Memang hidup di dunia ini pasti banyak masalah, Bapak Ibu Saudara. Masalah gak perlu untuk kita undang datang dalam hidup. Mereka selalu berbondong-bondong menyerang hidup siapapun tanpa terkecuali. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menikmati hidup penuh dengan bahagia, apalagi kita sudah memasuki tahun 2025, yang katanya tahun 2025 ini memang tahun resesi. Tidak ada hal yang jelas tentang apa yang terjadi di tahun ini. Orang meraba-raba apa yang akan terjadi, bahkan orang mulai ketakutan dengan isu adanya resesi. Hidup banyak orang dihantui oleh rasa khawatir, rasa takut. Nah, itu sebetulnya yang berbahaya. Bukan masalah yang terjadi di sekitar kita yang membuat hidup seseorang itu hancur, ya. Tetapi dirinya sendirilah yang membuat perjalanan hidupnya tidak penuh dengan bahagia. Karena apa? Karena dikuasai oleh ketakutan dan oleh kekhawatiran. Kita nggak mau
terus terseret dalam masalah yang terjadi di kehidupan kita. Yang menyeret seseorang ada dalam dosa bukan hanya karena dunianya yang makin rusak, keadaan yang tidak menentu, atau kejahatan yang orang lain lakukan. Tapi masalah itu juga bisa datang dari diri kita sendiri karena kedagingan kita. Karena kita dikuasai oleh nafsu kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang tidak menentu, yang makin hari makin penuh dengan kejahatan, kita perlu untuk kolaborasi. Kita perlu hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolaborasi punya arti proses kerjasama antara individu atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dari arti ini, saya mau simpulkan bahwa dalam kolaborasi kita perlu satu tujuan dalam melangkah bersama. Dan ternyata dalam kolaborasi juga ada nilai yang baik, di mana saat kita kolaborasi kita akan lakukan yang terbaik untuk yang lebih baik. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, walaupun keadaan kita mungkin saat-saat ini sedang tidak baik-baik saja, kita perlu untuk hadirnya Tuhan dalam hidup ini supaya kita mampu untuk lakukan yang terbaik dan menjadi yang lebih baik dalam segala hal, mungkin itu dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau mungkin dalam pertumbuhan rohani masing-masing kita. Kita perlu untuk sadar bahwa kita gak bisa jalani hidup ini sendiri tanpa ada hadirnya Tuhan. Kita gak mau hidup kita hancur. Kita gak mau jadi raja atas diri sendiri, dikuasai oleh segala hawa nafsu. Karena ujung-ujungnya kita akan terus hidup dalam dosa kalau kita menjadi raja atas diri sendiri. Karena seharusnya yang menjadi raja adalah Kristus. Kita perlu hadirnya Tuhan dalam hidup kita untuk kita mampu mengalahkan kedagingan kita, hingga akhirnya kita punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan dengan roh yang menyala-nyalalah kita akan dimampukan untuk mengalahkan dunia ini dan menjadi terang, bahkan membawa bau harum bagi orang di sekitar kita. Terang kita akan menerangi hidup orang yang ada dalam kegelapan. Cahaya itu makin terang. Karena itu janji Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saat terang itu ada, kegelapan tidak pernah akan berkuasa. Tuhan ingatkan pada murid-murid dan tentu kita semua. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Monster yang paling membahayakan diri kita adalah kedagingan kita sendiri. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita izinkan daging diri kita menjadi raja bagi diri sendiri, maka akan ada pengaruh buruk terjadi dalam hidup kita di seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan kalau daging dalam diri kita jadi raja atas kita, roh kita akan lemah. Karenanya kita perlu kekuatan untuk mengalahkan manusia daging kita. Kita butuh penyertaan Tuhan yang punya kuasa lebih besar dari apapun di dunia ini, hingga kita punya kekuatan untuk mengalahkan manusia daging kita. Satu tujuan
untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. 1 Petrus 15 ayat 16. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita kolaborasi dengan Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sampai seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Kalau kita mau kolaborasi dan menikmati indahnya perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan, jangan pernah kita main-main dengan dosa. Mari hidup dalam kekudusan. Kejar namanya kekudusan. Kejar namanya perkenanan Tuhan. Seorang diva, ya, penyanyi top, ya, punya suara indah. Tapi kalau ternyata dia kolaborasi dengan seorang yang nyanyinya pas-pasan, false, maka kalau mereka membuat sebuah pertunjukan, saya kira pertunjukan itu nggak akan indah untuk ditonton. Ya, makanya harus seimbang, ya, supaya ketika sang diva, ya, bernyanyi, memberikan sebuah penampilan, maka penampilan itu akan menjadi penampilan yang memukau semua hati orang. Nah, dosa mesti harus kita tinggalkan dan kejar kekudusan. Semakin kita percaya, seharusnya semakin kita menghargai kasih Tuhan. Menjaga kekudusan adalah bukti ada hasrat dalam diri kita untuk ingin selalu bersamanya. Kalau kita ingin jalan bersama dengan Tuhan, maka kita mesti harus jaga hidup kita dalam kekudusan. Minta kekuatan dari Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kekudusan. Karena menjaga kekudusan adalah bukti bahwa kita itu punya hasrat untuk selalu ingin bersama dengan Tuhan. Kita pandang Dia sebagai satu-satunya pribadi yang kita cintai, yang menuntun kita, yang mengajar kita, hingga kita terus bisa berjalan dalam jalan Tuhan. Kalau kita main-main dengan kekudusan, maka bukan Tuhan yang telinganya kurang tajam untuk dengar seru doa kita, tapi kitalah yang sulit dengar suara Tuhan karena kita mengeraskan hati, karena ada dosa terselubung dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa satu tujuan melangkah bersama dengan Tuhan di tahun ini, kita perlu untuk jaga kekudusan. Yakobus 4 ayat 3-4. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dekat belum tentu sehati. Untuk sehati, kita perlu hidup dalam kekudusan. Kita perlu untuk menyeiramakan langkah kita dengan langkah Tuhan.
hingga kemana ia pergi, kita akan melangkah. Apa yang ia mau, apa yang ia kehendaki, akan kita ikuti dalam hidup kita. Kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Jangan pernah kita main-main dengan kekudusan. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan. Dia memberikan contoh yang sederhana dan itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda punya pasangan, lalu Anda lihat pasangan Anda setia, apakah Anda akan berkata, "Wih, ini loh pasanganku iki loh. Wah, wis setia nih minta ampun. Sayangnya karo aku iki luar biasa." Lalu Anda berkata begini, "Wis nek ngono aku tak selingkuh," gitu ya. Wong bojoku ki sayang banget kok karo aku. Apakah karena ia begitu sayang kepada kita, lalu kita nggak menghargai rasa sayangnya? Kita mengkhianati pasangan kita, memanfaatkan sayangnya pasangan kita. Ah, rapopo bojoku rak tau nesu. Pasanganku nggak pernah marah, selalu sayang, selalu memuja-muja suaminya, istrinya mungkin. Hingga kita beralasan, wah, aku selingkuh gak apa-apa. Apakah itu yang dinamakan cinta sejati? Dekat, tapi ternyata gak sehati. Yang satu setia, yang satu justru memanfaatkan kesetiaan pasangannya. Tuhan itu setia, selalu hadir dalam hidup kita. Tapi apakah kita mau selalu ada dalam hadiratnya untuk dengar tuntunan Tuhan? Atau kita lebih sering pergi tinggalkan Tuhan? Karena kita menikmati dosa yang mengikat hidup kita. Ayat firman Tuhan ini berkata, kamu berdoa tapi kamu gak terima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk puaskan keinginanmu sendiri. Mestinya ketika kita mengenal pasangan kita dan tahu berapa besar cintanya kepada kita, kita akan menghargai rasa cintanya itu dengan apa? Kembali mencintai dia. Dengan setulus hati, sepenuh hati. Bukannya malah justru mendua hati. Itu sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka mengejar berkat, tapi gak mengenal lebih dalam pribadi Allah yang mengasihi mereka. Kasih yang Allah berikan bagi orang Israel hanya sebatas berkat yang diterima oleh orang Israel. Kasih butuh pengorbanan. Kita mesti harus berani bayar harga untuk hidup dalam kekudusan. Karena dengan demikian apa yang kita minta pasti akan sesuai isi hati Tuhan. Kita tidak lagi memuaskan hawa nafsu kita, hawa nafsu diri sendiri. Kita nggak lagi jadikan diri kita raja, tapi kita belajar jadikan Tuhan raja dalam hidup kita. Hingga keinginan kita pasti akan sejalan dengan keinginan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lakukan yang terbaik untuk yang lebih baik. Saat kita jalan dengan Tuhan, maka kita akan terus berubah makin lebih baik. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar bukan sekedar mengejar keahlian, Bapak Ibu Saudara. Memang
Dengan belajar kita menambah wawasan. Ilmu pengetahuan kita makin bertambah. Kita perlu belajar untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang kita kerjakan, atau kalau itu bicara pengajaran, mempertanggungjawabkan pengajaran ya yang kita bawakan. Perlu untuk kita belajar, perlu untuk kita mengejar keahlian kita, menambah keahlian kita, hingga kita menguasai pekerjaan kita dengan baik, hingga kita menjadi orang yang profesional. Tapi belajar bukan sekedar mengejar keahlian, menambah kemampuan. Menjadi Kristen bukan bicara soal menjadi hebat, hidup dalam karunia-karunia yang Tuhan kasih. Tetapi mengikut Tuhan adalah proses untuk terus berubah. Dalam belajar juga ada proses menunggu, dan semuanya itu tujuannya adalah menguji ketahanan kita. Apakah sungguh-sungguh kita mengejar mimpi kita saat kita belajar? Atau jangan-jangan kita selesai di tengah jalan sebelum garis akhir? Dalam belajar kita juga belajar. Dalam belajar kita juga belajar untuk menguji ketahanan karakter kita. Ya, dalam proses kehidupan, karakter itu harus diuji. Apakah kita berjalan makin mengenal pribadi Tuhan, atau justru buah yang kita hasilkan itu justru enggak lagi manis, buahnya itu tidak lagi tetap dalam diri kita. Dalam belajar berjalan bersama dengan Tuhan, ada proses perubahan hidup. Ada karakter yang diuji. Ini bukan soal berapa lama, berapa cepat Bapak Ibu Saudara, ya. Berjalan bersama dengan Tuhan itu ya, karakter ketahanan karakter kita itu diuji. Apakah kita masih bisa mengasihi? Apakah kita masih selalu berdoa? Apakah kita masih merenungkan firman? Apakah kita masih berani untuk jujur? Apakah kita masih berani untuk berkorban? Nah, itulah proses yang terjadi ya saat kita belajar dalam perjalanan hidup ini, saat kita mengikut Tuhan. Nggak hanya untuk supaya kita bisa tampil dengan karunia-karunia rohani. Semua itu pemberian Bapak Ibu Saudara. Kita minta Tuhan pasti kasih. Tetapi ada hal yang lebih berharga di balik itu semua. Di setiap proses yang terjadi, ada waktu di mana mungkin kita sedang menunggu jawaban doa kita. Sudah berdoa, tapi rasanya Tuhan belum jawab doa kita. Di saat itu kita sedang belajar apa artinya setia. Kesetiaan diuji saat kita menunggu. Kesabaran juga diuji saat kita berulang kali ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan mungkin. Memberi pun juga diuji. Apakah dalam kekurangan kita berani untuk memberi, atau hanya saat dalam kelimpahan kita memberi. Nah, dalam proses itulah ketahanan karakter kita diuji. Jangan sampai buah kita jadi asam dan kita tidak menghasilkan buah yang tetap. Competition make us faster. Collaboration make us better. Kalau berkompetisi, kita bicara soal siapa yang tercepat. Tapi kalau kita bicara collaboration, maka semua pasti akan jadi lebih baik. Ada hasil yang lebih baik, bahkan mungkin lebih luas jangkauannya saat collaboration, saat kolaborasi.
Kompetisi membuat kita lebih cepat, tapi kolaborasi membuat kita jadi pribadi yang lebih baik, lebih matang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kompetisi baik untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat, sedangkan kolaborasi lebih baik untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Tuhan mau pengaruh kita, hidup kita ini makin besar buat orang-orang di sekitar kita, supaya di tengah gelapnya dunia, di tengah hal yang tidak menentu, ada kepastian dalam Tuhan, dan setiap orang boleh mendengar kabar baik lewat hidup kita yang selalu jalani hidup bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kita tidak akan pernah takut. Kita perlu ada Tuhan menyertai kita, menuntun, mengajar, untuk supaya tiap langkah kita selalu ada dalam jalannya Tuhan. Kalau kita masih menganggap diri kita ini raja, Bapak Ibu Saudara, Amsal tadi mengatakan, mata yang congkak dan hati yang sombong menjadi pelita orang fasik, dan itu dosa. Kalau kita masih menganggap diri kita raja, bukan Kristus sebagai raja, kita menganggap diri kita bisa tanpa hadirnya Tuhan, maka jalan kita pasti akan jauh dari Tuhan, dan kita akan terus dibawa dalam dosa. Dan kalau dosa terus mengikat hidup kita, maka kita akan terus makin terpuruk, dan hidup kita gak akan pernah melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Janjinya digenapi pasti. Karenanya Bapak Ibu Saudara, mari hidup bersama dengan Tuhan. Nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Dia akan tuntun kita untuk ada dalam kehendak-Nya. Mari datang berserah kepada Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kaulah segalanya. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
percaya saat kita mau jalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan gak lagi kompromi dengan dosa, maka janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Dan kalau kita mau terus belajar, punya ketahanan karakter yang kuat, dan Tuhan menilai semuanya itu, Dia berkata, sabaslah hambaku. Dia berkata, anakku, engkau setia. Janjinya itu selalu berkaitan dengan karakternya. Contoh nih Bapak Ibu Saudara, kalau Anda orang tua yang baik dan kasih janji ke anak Anda, masa Anda akan berkata, papa atau mama janji kasih kamu es krim kalau kamu gak lulus sekolah, kalau kamu jadi anak paling bodoh di kelasmu, aku kasih es krim. Apakah itu yang kita ucapkan dari mulut kita? Sebagai orang tua yang baik, kita akan berkata, nak, belajar sungguh-sungguh. Dan kita lihat prosesnya dia belajar. Berapapun nilai yang dihasilkan, kita lihat prosesnya Bapak Ibu Saudara. Dia sudah belajar semaksimal yang dia bisa, semampunya dia belajar. Dan nilainya, nilai terbaik, mungkin tidak sekelas, tetapi sebanding dengan usaha yang dia sudah lakukan. Barulah kita akan tepati janji kita. Demikian dengan Tuhan. Saat Tuhan berjanji, Ia akan genapi. Tapi dalam prosesnya, jangan kita mendukakan hatinya. Jangan justru kita memposisikan diri sebagai musuh Allah, seperti yang Yakobus bilang. Engkau berdoa, tapi untuk dirimu sendiri, gak sejalan dengan maunya Tuhan. Maka gak heran janji Tuhan gak digenapi dalam hidup kita. Perlu untuk sejalan, mengerti isi hati Tuhan, hingga janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Perlu Immanuel, perlu hadirnya Tuhan. Maka janji-janjinya itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Dia menolong kita, mengajar kita dalam proses semuanya yang kita hadapi. Tuhan jumpai kita, anak yang mengasihinya, hamba yang taat, hamba yang setia. Yusuf, ya, tokoh-tokoh Alkitab yang lain, lihat Bapak Ibu Saudara, dalam proses perjalanan mereka, hidup melekat kepada Allah, mengejar perkenanan Tuhan, bertanggung jawab untuk semua yang dipercayakan, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kita lihat Tuhan mengenapi janjinya. Kolaborasi dengan Tuhan di tahun 2025 adalah penting. Bahkan mungkin gak hanya 2025 ya, kontraknya seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Gak hanya di tahun ini. Tapi kalau kemarin-kemarin Anda kehilangan sinyal, Anda jauh dari Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Biar roh kita terus menyala-nyala. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Atau selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, Engkau begitu baik. Kalau kami boleh sampai di hari ini, karena anugerah Tuhan di tahun yang baru, berkat yang baru, kiranya akan terjadi seperti firman yang kami dengar. Ada kolaborasi yang baik, ada kerjasama, semuanya indah dan memuliakan Tuhan. Memberkati semua tim yang sudah melayani hari ini, juga Pak Estu yang sudah sharing firman, kiranya hidupnya makin berkenan dan melakukan hal yang besar bersama Tuhan. Kami masuki hari ini bersama Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat ibadah besok Minggu, pagi, siang, dan sore. Tuhan lawat luar biasa. Kiranya hadirat-Mu memenuhi saat kami melakukan ibadah sulung. Kami percaya Tuhan hadir. Kami membawa persembahan sulung kami membawa hidup kami, dan lawatan Tuhan akan dahsyat memberkati semua yang melayani, memberkati acara besar. Kiranya kami bisa menjadi berkat dan ada sukacita dalam acara besar ini. Semuanya baik bersama Tuhan. Kami percaya besok adalah hari istimewa, karena kami mau mengawali tahun yang baru bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.